Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 akan mempresentasikan latihan 1 tentang enzim pencernaan. Anggota dari kelompok 42 adalah Muhammad Thohir Mubarak NIM 177, Muhammad Mukhlis Muntaram NIM 178, Ayu Widya Ningrum NIM 1779, dan Karmatu Fadilah NIM 180. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mempelajari enzim pencerna karbohidrat oleh saliva, mempelajari enzim pencerna H2O2 hidrogen peroksida oleh katalase. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat berupa tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, penjepit, perangkat pembakar bunsen, pemati api atau korek api, lumpang, mortar, pisau atau cutter, dan spatula. Bahan yang digunakan yaitu reagen Benedict, larutan HCl atau asam klorida, nasi, air liur yang mengandung amilase, aquades, air mendidih, larutan NaOH, hati ayam segar, dan larutan H2O2. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja pada uji amilase yaitu siapkan 3 tabung reaksi, isi tabung 1 dan 2 dengan air liur, lalu isi tabung 3 dengan air liur yang sudah dididihkan, lalu tambahkan HCl ke tabung 2 sebanyak 10 tetes. Selanjutnya yaitu haluskan nasi dengan air hingga halus. Tambahkan nasi ke setiap tabung reaksi. Lalu selanjutnya yaitu uji glukosa dengan menambahkan larutan Benedict sebanyak 10 tetes pada masing-masing tabung reaksi. Lalu homogenkan. Lalu panaskan hingga berubah warna, lalu amati. Selanjutnya yaitu uji katalase. Yang pertama dilakukan yaitu haluskan hati ayam. Lalu siapkan 4 tabung reaksi. Masukkan setiap tabung reaksi dengan ekstrak hati ayam. Lalu masukkan H2O2 ke setiap masing-masing tabung reaksi sebanyak 10 tetes. Lalu masukkan NaOH pada tabung 2 sebanyak 10 tetes. Selanjutnya masukkan HCl pada tabung 3 sebanyak 10 tetes. Masukkan air mendidih pada tabung 4 sebanyak 10 tetes. Lalu tunggu beberapa saat dan amati. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai cara kerja atau langkah kerja dari uji enzim amilase dan juga uji enzim katalase, kali ini kita akan membahas hasil dari kedua uji tersebut. Uji yang pertama yaitu uji enzim amilase, di mana kita menggunakan 3 perlakuan yang berbeda pada masing-masing tabung reaksi. Pada perlakuan yang pertama yaitu air liur yang ditambahkan dengan nasi yang telah dihaluskan dan juga ditambahkan dengan 10 tetes reagen Benedict. Jadi warna yang awalnya putih setelah dipanaskan berubah menjadi orange, dan hal tersebut itu menunjukkan hasil yang positif, yaitu positif mengandung enzim amilase. Kemudian pada tabung reaksi yang kedua yaitu air liur yang ditambahkan dengan nasi yang telah dihaluskan, kemudian ditambahkan dengan 10 tetes HCl dan 10 tetes reagen Benedict. Jadi warna yang awalnya putih setelah dipanaskan tetap berwarna putih, dan hal tersebut menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian pada tabung reaksi yang ketiga yaitu air liur yang sudah dipanaskan kemudian ditambahkan dengan nasi yang telah dihaluskan dan 10 tetes reagen Benedict. Warna yang awalnya putih yang kemudian dipanaskan menjadi warna bening dan terdapat gumpalan-gumpalan berwarna putih, dan hal tersebut menunjukkan uji negatif. Jadi dari ketiga perlakuan tersebut yang menunjukkan uji positif itu hanya yang terdapat pada tabung reaksi pertama, yaitu yang awalnya putih berubah menjadi warna orange setelah dipanaskan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai hasil dari uji enzim amilase, kali ini kita akan membahas mengenai hasil dari uji enzim katalase menggunakan 4 perlakuan berbeda pada masing-masing tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama diberikan perlakuan yaitu ekstrak hati ayam yang ditambahkan dengan H2O2. Jadi warna yang awalnya merah setelah ditambahkan tadi tetap menjadi warna merah dengan gelembung yang sangat banyak, maka kita akan memberikan tanda +4. Kemudian pada tabung reaksi yang kedua yaitu ekstrak hati ayam,
ditambahkan dengan 10 tetes H2O2 dan ditambahkan dengan 10 tetes NaOH. Warnanya sama seperti pada tabung reaksi yang pertama, yang membedakan adalah jumlah gelembungnya. Kalau pada tabung reaksi kedua ini jumlah gelembung cukup banyak, maka kita akan memberikan tanda yaitu +3. Kemudian pada tabung reaksi yang ketiga, yaitu perlakuan ekstrak hati ayam yang ditambahkan dengan 10 tetes H2O2 dan juga 10 tetes HCl menghasilkan gelembung paling sedikit, maka kita akan memberikan tanda +1. Dan pada tabung reaksi yang terakhir kita memberikan perlakuan yaitu ekstrak hati ayam ditambahkan dengan H2O2 10 tetes dan ditambahkan lagi dengan 10 tetes air mendidih. Warnanya sama seperti ketika tabung reaksi tersebut, namun jumlah dari gelembungnya itu sedikit, maka kita akan memberikan tanda +2. Jadi dari keempat perlakuan dan keempat tabung reaksi tersebut yang mengandung enzim katalase terbanyak yaitu pada tabung reaksi yang pertama, tabung reaksi kedua, tabung reaksi keempat, dan tabung reaksi ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada pembahasan. Pencernaan merupakan proses hidrolisis makromolekul menjadi sub-unit-unit komposisinya. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap tubuh. Proses pencernaan dalam tubuh dibantu oleh enzim. Enzim pencernaan diproduksi dan disekresikan oleh sistem gastrointestinal untuk menurunkan lemak, protein, dan karbohidrat untuk mencapai pencernaan dan kemudian menyerap nutrisi. Suplementasi mereka, bila diindikasikan, dapat memberikan bantuan yang andal sebagai pengobatan adjuvan untuk beberapa gangguan yang ditandai dengan gangguan fungsi pencernaan. Sampai saat ini, berbagai formulasi suplementasi enzim tersedia di pasaran, dan saat ini digunakan dalam praktik klinis untuk pengelolaan beberapa penyakit pencernaan, terutama yang melibatkan organ yang ditujukan untuk produksi enzim pencernaan, termasuk pankreas ekostrin yang menghasilkan enzim pankreas, dan tepi sikat usus kecil yang menghasilkan laktase. Pada praktikum latihan 1 ini, kami melakukan uji enzim pencernaan, yaitu uji enzim pencernaan karbohidrat dan enzim katalase, serta uji aktivitas enzim amilase. Pada praktikum yang telah dilaksanakan pada uji aktivitas zat amilase mampu memecah amilum. Pada praktikum dilakukan pemanasan dan regen agar suhu lebih meningkat. Pemecahan pemanasan bertujuan agar enzim mencapai suhu optimal yang akan meningkatkan kecepatan reaksi. Hal ini sejalan dengan penelitian Andi pada tahun 2017 halaman 443 bahwa enzim dikatakan bekerja pada substrat dan mengubahnya menjadi suatu produk. Hasil praktikum tabung 1 menandakan bahwa enzim amilase positif mengandung glukosa ditandai dengan berubah warna menjadi orange. Hal ini sejalan dengan penelitian Zheng Fei pada tahun 2016 halaman 1 menyatakan bahwa ada dua isoenzim berbeda dalam tubuh manusia yang diproduksi dan dilepaskan terutama di kelenjar ludah, amilase salvia manusia atau HSA dan amilase pankreas manusia atau HPA. Enzim amilase bertanggung jawab untuk hidrolisis polisakarida yang ditemukan dalam cairan tubuh seperti serum darah, urin, keringat, sekresi vagina, air mani, cairan pankreas, dan air liur. Hasil praktikum tabung 2 dan 3 menandakan bahwa enzim amilase dipengaruhi oleh pH dan suhu. Hal ini juga sejalan dengan penelitian INRI pada tahun 2018 halaman 55-61 bahwa suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Ketika suhu dinaikkan, maka energi kinetik substrat dan energi juga meningkat sehingga mempengaruhi laju reaksi. Juga diperkuat pada penelitian Fahri pada tahun 2019 pada halaman 84 yang menyatakan nilai derajat hidrolisis adalah 55 derajat Celcius. Jika suhu kurang dari itu, aktivitas enzim lebih rendah dan kecepatan hidrolisis rendah. Dan
Ketika suhu mencapai 52 derajat Celcius, maka kecepatan hidrolisis meningkat dan aktivitas enzim menurun kerjanya. Dalam praktikum uji katalase, hasil percobaan diketahui bahwa enzim bekerja pada pH netral dan suhu normal, yang ditandai dengan munculnya gelembung. Hal ini sejalan dengan penelitian Budi yang menyatakan bahwa pada uji katalase dikatakan positif apabila terdapat gelembung udara pada kaca objek. Gelembung udara yang muncul adalah gelembung oksigen berdasarkan hasil dari 2H2O ditambah O2 sama dengan H2O2. Juga sejalan dengan penelitian Liu Qin yang menyatakan bahwa enzim katalase biasanya diperoleh dari hati sapi atau yang lain, dan penambahan H2O2 menyatakan pemecahan H2O2 menjadi air dan oksigen. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Ateng bahwa aktivitas enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pH dan suhu lingkungan. Dalam praktikum uji katalase pun terdapat perlakuan yang berbeda-beda dari semua objek praktikum. Hal ini menghasilkan jumlah gelembung yang berbeda-beda pula. Pada tabung pertama, dengan perlakuan ekstrak hati ayam ditambah H2O2 menghasilkan jumlah gelembung yang banyak, sehingga ditandai dengan tanda plus sebanyak 4 kali. Terus kemudian pada tabung kedua dengan perlakuan ekstrak hati ditambah H2O2 ditambah NaOH menghasilkan gelembung dengan jumlah paling sedikit, sehingga ditandai dengan tanda plus sebanyak 3 kali. Terus kemudian pada tabung 3 dengan perlakuan ekstrak hati ayam ditambah H2O2 ditambah HCl menghasilkan gelembung dengan jumlah paling sedikit di antara tabung 1 dan tabung 2, yaitu ditandai dengan tanda plus sebanyak 1 kali. Kemudian pada tabung terakhir dengan perlakuan ekstrak hati ditambah H2O2 ditambah air panas menghasilkan jumlah gelembung lebih banyak dari tabung ketiga, sehingga ditandai dengan tanda plus sebanyak 2 kali. Hal ini sejalan dengan penelitian Taufik bahwa katalase positif ditunjukkan dengan timbulnya gelembung udara, sedangkan katalase yang negatif tidak ditunjukkan dengan tidak adanya gelembung udara. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.